Indonesia, negeri yang kaya akan alam, namun jauh lebih kaya akan budaya. Dari Aceh yang menggema dengan seruni kale, hingga Papua yang menari dalam tabuhan tipak. Setiap suku, setiap daerah memiliki kisah, memiliki nilai, memiliki jati diri. Namun, di era modern ini, saat teknologi melesat dan dunia terasa tanpa batas, budaya lokal menghadapi ujian besar. Apakah ia akan tetap hidup? Atau perlahan memudar digantikan oleh budaya asing yang lebih populer dan instan. Dokumenter ini akan mengajak kita menelusuri bagaimana pelestarian budaya lokal menjadi benteng pertahanan jati diri bangsa, sekaligus harapan bagi masa depan Indonesia. Budaya lokal adalah hasil cipta, rasa, dan karya masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Ia hidup dalam bahasa daerah, dalam pakaian tradisional, dalam seni ukir, dalam ritual adat, hingga dalam filosofi hidup masyarakat setempat. Namun, budaya bukan benda mati. Ia tumbuh bersama masyarakatnya. Oleh sebab itu, budaya lokal juga mencerminkan cara berpikir, cara hidup, dan nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa ini sejak ratusan tahun lalu. Hari ini, generasi muda tumbuh dalam era digital. Mereka lebih mengenal budaya Korea, Barat, atau Jepang daripada tradisi sendiri. Bahasa daerah mulai dianggap kuno, tarian tradisional ditinggalkan, dan ritual adat mulai jarang dilakukan. Modernisasi memang tak bisa dihindari, tapi jika tidak diimbangi dengan pelestarian budaya lokal, maka kita akan kehilangan identitas. Bangsa tanpa jati diri ibarat kapal tanpa arah di tengah samudra global. Halo Ibu, selamat siang. Kita dari Fakultas Hukum Angkatan 24. Jadi kita di sini mau wawancara Ibu sedikit pertanyaan mengenai budaya lokal yang khususnya tarian ya di sini. Yang pertama itu bagaimana upaya yang Ibu lakukan untuk melestarikan budaya ini di era modern sekarang? Ya, upaya saya sebagai pengurus sanggar ya, ketua sanggar di sini, upayanya yang pertama itu menumbuhkan anak untuk bisa ada rasa mencintai budaya ya. Apalagi Karawang ini sangat sangat Khas dengan tariannya. Ya, khas dengan tari jaipong ya gitu. Jadi di pelatihan ini juga tidak belajar hanya nari aja, jadi dikasih pemahaman bahwa perlunya kita sebagai generasi muda untuk bisa melestarikan dan mencintai budaya Karawang, salah satunya tari. Lalu ini Ibu, apa tantangan terbesar Ibu dalam mempertahankan budaya lokal saat ini? Ya, tantangannya lumayan cukup sulit ya, karena Gen Z apalagi ya sekarang ya sudah mulai beralih ke modern. Nah ya gitu. Jadi terkadang usia dari misalkan kelas SD sampai SMP itu masih stabil nih mau nari tari jaipong. Tapi kalau udah menginjak ke SMA itu hanya beberapa siswa yang masih suka gitu. Kadang anak yang seperti itu yang memang benar-benar lahir dari dirinya sendiri pengen nari ya, suka nari gitu. Jadi tantangannya cukup sulit juga untuk kita. Budaya lokal bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah pertahanan anak bangsa yang membentuk karakter, menjaga solidaritas, dan memperkuat integritas nasional. Ketika sebuah bangsa memiliki budaya yang kuat, ia memiliki daya tahan terhadap pengaruh negatif dari luar. Budaya lokal menjadi benteng nilai moral, etika, dan spiritual yang membuat masyarakat tidak mudah goyah. Kalau boleh tahu apa aja latar tadi yang mendirikan ini kan almarhum Bapak Ibu ya. Kira-kira apa sih motivasinya buat mendirikan sanggar tari ini? Ya, motivasi almarhum dulu karena di Karawang itu kurang wadah untuk berkreasi seni ya. Jadi dulu itu sanggar yang aktif pada tahun 96 itu hanya 3. Jadi Ringkang Gumilang, Sekar Taji, sama Surya Medal yang di Cikampek. Jadi kenapa beliau ada motivasi untuk mendirikan sanggar? Karena sebagai wadah pelestarian budaya itu ya, termasuk salah satunya tari, karena jarang
dulu tuh jarang ya gitu pelatih tari. Jadi beliau mau mendirikan sebuah sanggar dari 96 tahun 96 sampai 99. Apa saja jenis tarian daerah yang diajarkan di Sanggar Ringkang Gumilang ini? Terus apa sih fokusnya ke budaya lokal di Karawang, Bu? Iya. Kalau Sanggar Ringkang Gumilang lebih fokus ke tari tradisional karena apa? Kita tinggal di wilayah Pantura Karawang. Karawang itu ciri khasnya dengan tari rakyat yang berhubungan dengan tari tradisional gitu. Adapun memang biar anak tidak jenuh, kadang kita selipkan materi-materi baru misalnya kayak modern, tapi itu hanya sesekali. Tapi lebih fokusnya kita ke tari tradisional gitu. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga budaya lokal tetap hidup. Di desa-desa, sanggar tari dan musik tradisional kembali aktif. Di sekolah, pelajaran muatan lokal mulai diperkuat. Komunitas muda membuat konten budaya di media sosial. Pemerintah daerah dan pusat juga turut berperan dengan melestarikan cagar budaya, menyelenggarakan festival daerah, serta mendorong ekonomi kreatif berbasis budaya. Namun, semua ini takkan berhasil tanpa partisipasi masyarakat. Pelestarian budaya bukan hanya tugas pemerintah atau tokoh adat. Ini adalah tanggung jawab kolektif, lintas generasi. Boleh kenalin namanya? Boleh. Nama saya Silviana Meida. Kalau yang ini Mutiara. Salsabila. Bilkis Amirah Zurufa. Mimi. Ini sejak kapan kalian mulai belajar nari di Sanggar Tari ini? Dari TK. TK juga 2019. Oh iya. Dari kelas 1 2019. Kelas 1 2019. Terus apa sih yang buat kalian tuh tertarik untuk belajar tari tradisional seperti ini? Karena kayak menarik aja, seru ya. Menarik. Karena tante juga nari soalnya. Oh ikut nari dari keluarga. Aku juga dari keluarga. Tertarik karena ngelihat orang-orang nari di video. Kayak keren aja gitu tradisional. kalau kenapa sih maksudnya tuh kan di Karawang tuh banyak sanggar lain. Kenapa kalian milih sanggar ini? Siapa dulu yang mau jawab ya? Kamu kenapa? Aku itu kenal dari Ate. Oh dari tante. Jadi tantenya di sini juga. Iya, tapi udah keluar sekarang. Tapi kalian? Dekat dari rumah. Oh iya, rumahnya Di Johar. Oh iya. Rumahnya tadi di mana? Aku di Badami. Jauh ya? Kalau kamu? Aku di Karawang Timur di Desa Tamelang Margasari. Kamu tadi karena tantenya di sini juga ya? Iya, tante di Yang sini ikut lagi juga. itu juga? Enggak, udah keluar. Kalau kamu Aku di Tegal Sawah. jauh juga. Budaya tidak harus kaku. Budaya bisa beradaptasi. Itulah kekuatannya. Ketika anak muda membuat konten TikTok berisi tari tradisional, ketika batik tampil di Paris Fashion Week, ketika musik daerah dikolaborasikan dengan elektronik, disitulah budaya lokal menemukan cara baru untuk tetap hidup. Inovasi bukan bentuk pengkhianatan pada tradisi, melainkan jembatan antara masa lalu dan masa depan. Pelestarian budaya lokal bukan tentang romantisme masa lalu. Ini tentang siapa kita hari ini dan siapa kita di masa depan. Di tengah derasnya arus global, budaya lokal adalah jangkar yang meneguhkan kita sebagai bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang maju secara teknologi, tapi juga bangsa yang tak melupakan akarnya. Jika kita mampu menjaga, merawat, dan menghidupannya, maka kita tidak hanya mempertahankan warisan leluhur, tetapi juga mewariskan dengan bangga kepada anak cucu kita.